Ini masih ngantuk, tapi mau ngasih informasi, dan ini mengenai isu ijazah Pak Jokowi yang terus berlanjut, yang terus dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS. Padahal ya, UGM itu sudah menyatakan data Pak Jokowi itu ada, ijazah itu ada ya, dengan bukti-bukti seperti foto wisuda, foto ketika Pak Jokowi kuliah, bahkan netizen juga pada menunjukkan Pak Ganjar sudah memunculkan ya foto-foto. Bahkan Roy Suryo sendiri itu jejak digitalnya memperlihatkan foto Pak Jokowi sewaktu Pak Jokowi kuliah, sewaktu Pak Jokowi muda. Tapi ini Roy Suryo terus mempermasalahkan hal ini. Nah, pada akhirnya Pak Jokowi melapor, kita juga tahu ya teman-teman. Dari sanalah muncul narasi-narasi baru seperti mereka itu mengaku dikriminalisasi, pembungkaman kritik. Itu salah satunya disampaikan oleh Abraham Samad. Kemudian Rizal Padilla pengennya jangan masuk ke pengadilan, ingin diselesaikan kemudian dikawal ya. Yang satu ayo ke pengadilan, bahkan happy. Ini jadi agak pecah-pecah gitu ya kongsinya. Namun pada akhirnya memang dipanggil satu persatu, meskipun sempat ada semacam drama ya pada mangkir, tidak memenuhi panggilan polisi, tapi pada akhirnya memenuhi panggilan polisi yang kemudian memberikan keterangan kepada media ya. Roy Suryo CS itu yang memang salah satunya adalah Roy Suryo. Tentu saja membuat narasi-narasi baru yang menurut dia sendiri itu benar. Roy Suryo bahkan mengkambing hitamkan seseorang ya. Karena semakin mencuatnya masalah ini, teman-teman seperjuangan Pak Jokowi muncul, bukan satu dua bahkan belasan, memberikan saksi dan meyakini bahwa Pak Jokowi itu merupakan alumni UGM dan ijazahnya itu asli. Ada guru besar UGM juga ikut berkomentar, kemudian Prof. Jimli juga ikut berkomentar tentang hal ini. Ini akan sangat menarik, makanya kita langsung saja tonton videonya. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE itu mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE itu mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Nah ini itulah harusnya yang kena, kader salah satu partai menyalahkan itu yang kena. Roy Suryo mengatakan jahat, yang tentu saja ditujukan kepada Pak Jokowi. Sebelumnya Roy Suryo juga ngomong bahwa Pak Jokowi lah yang membuat gaduh. Kenapa ini Roy Suryo? Gak kebalik kan? Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Sebelum dipanggil, ini Rizal Padilla. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi. Lantang banget. Sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. A few moments later. Sebelumnya, klien kami, Pak Rizal, Wajahnya, sarjana hukum ini berhalangan memenuhi karena ekspresinya pada undangan yang pertama beliau qadarullah kecelakaan. berbeda ya. Dan dalam undangan klarifikasi Karena mungkin kalau saya sebenarnya udah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika, Dr. Ismon udah kontak dengan Jepang, Dr. Tifa juga udah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu, tapi memang ketika di Indonesia baru ada lab 4 dari Polri, mungkin next kita harus punya pikiran ke depan. Oke, tapi kalau sekarang ke depan itu negara-negara seperti Amerika, karena ada Virginia bahkan dia punya Virginia namanya adalah Virginia Department of Forensic Science. Mereka keluar-keluar anti asing. Sekarang kita tunggu hasil dari lab 4. Tapi semua referensinya dari asing. Ijazahnya ditunjukkan ke masyarakat dan setidaknya kita bisa lihat hasilnya detail Mbak, kayak kita uji lab SGOT, SGPT berapa, gula darah berapa, jangan hanya hasilnya satu kalimat saja ini asli atau ini tidak asli. Kalau hasil itu detail rinci, insya Allah kita hormati, tapi kalau hasil itu tampak mengada-ada ya jangan begitulah gitu. Lalu bagaimana dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya, pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa, Pak Mustafa?
Ya, saya sudah nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu. Ya, saya ini saksi fakta ya. Saksi fakta. Salah satu teman Pak Jokowi. Bukan sekedar katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Pak Mas Jokowi. Joko Widodo ya. Nah ini kan apa ya? Ikut jengkel gitu loh. Ada cuma gitu kan masa terus diem aja gitu. Kalau Pak Jokowi sih santai aja gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Tapi memang penomoran di ijazah Anda sendiri juga 4 nomor seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang beredar di dunia maya maksud saya. Sama Pak, persis. Hanya karena kalau di dunia maya yang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. Ya, sama Pak, persis sama itu. Jadi nggak ada yang berbeda masalah penomoran itu. Ya. Itu kalau misalnya berbeda itu ya kalau di dunia maya seringkali diedit-edit nggak jelas gitu. Oke. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya saya nggak ngerti juga Mas ya. Ya karena Heri Mulyono dengan Pak Jokowi itu kan dulu sama-sama kerja di Aceh ya kan. Kemudian lulus bareng, wisuda bareng, saya tahu persis itu Pak Jokowi dengan Pak Heri Mulyono itu lulusnya bareng. Jadi nggak mungkin nomor mahasiswanya Pak Heri Mulyono diambil oleh Pak Jokowi itu nonsen itu ya, lucu-lucuan aja menurut saya itu. Baik, kalau Anda katakan tadi ada sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya. Siap bersaksi dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa apa sih saya harus bilang apa ya sebagai seorang muslim apa saya harus bersaksi gitu ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, 67 teman seangkatan siap bersaksi ketika diminta keterangan nantinya. Saya teman gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan gitu ya. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda. Kan gini, kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kagamahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung. Termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan ijazah ini adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear ya, dijelaskan oleh teman-teman Pak Jokowi sewaktu kuliah. Nah, ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Nah, gitu loh.
Saya rasa ijazah saya Cari juga celah kalau untuk dipersoalkan, disalahkan. saya kena juga saya ini. Ijazah ibtidaiyah saya itu beda namanya itu dengan sekarang cara nulisnya. Oke. Jadi kan bisa Spellingnya beda. Ya, spellingnya beda dan kepanjangannya juga cara nulisnya beda. Kalau sekarang As-Siddiqi. Iya, Nah, iya. gitu kan. ASSHIDDIQIE. Gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Ya. Tapi bukan hanya spelling, ijazah saya itu As-Siddiq, Siddiq. Oke. Gitu loh. Jadi nggak pakai Q, pakai K, tapi As-Siddiq. Gitu. Jadi banyak sekali ditemukan. Jadi cermin dari peradaban administrasi kita masih rendah. Peradaban administrasi. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy Suryo. Yang wawancaranya Refli Harun. Dan Pak Jimli mengatakan hal seperti itu. Mungkin jawaban tersebut tidak diharapkan oleh Refli Harun. Pak Jokowi. Ya, saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Jadi ini bukan kebencian, bukan hinaan, bukan Koji. Karena kalian tidak tahu ada jejak digital, apalagi si Faisal Fadilah itu, ya kan, gantung Jokowi. Wah, itu banyak kan? Baru videonya nyanyian sudah kalian, bersebaran. semuanya lengkap. Itu adalah bentuk kebencian model anak-anak ingusan, gitu. Jadi jangan kamu kira publik itu goblok, nggak punya jejak digital Koji. Ya, kemarin kamu kan keluar-keluar, termasuk si Resmond, Rosuryo, yakin 9.900 miliar palsu katanya, ya kan, gitu, giliran ditelisik. Jadi Jokowi ini top. Karena saya bilang top dari awal, saya sebutkan beliau tidak langsung terburu-buru menunjukkan ijazahnya seperti yang kamu inginkan. Kamu kan inginkan begitu dikeluarin lantas minta maaf, nggak ada hukuman, pret sama kalian. Karena puluhan tahun lamanya kalian hina-hina, kamu fitnah Jokowi dan keluarganya, bahkan bangsa Indonesia, seolah-olah mulai dari di Solo sebagai wali kota, gubernur dan presiden, seolah-olah KPU itu semua bisa diakali. Artinya pemerintah Indonesia di mata dunia kamu buat jelek. Tahu kalian? Jadi kamu itu telah menghasut bangsa yang patut dihukum. Ya, karena kalian terlalu bebas selama ini. Salah satu yang dilaporkan adalah dampak sosial atau efek sosial. Tadi disebutkan ya oleh abang ini, menghasut. Nah, itu ada pasal penghasutan yang dilaporkan. Bukan hanya dari tim kuasa hukum Pak Jokowi, tapi juga dari Pradi ya. Ini teman-teman, kita sudah lihat bagaimana teman-teman Pak Jokowi sewaktu masa kuliah berbicara, meyakini, bersaksi bahwa ijazah Pak Jokowi asli, bahkan guru besar UGM menyatakan hal seperti itu. Sebenarnya ketika UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi itu ada dan asli, data-datanya ada, ya itu sudah beres seperti itu. Tapi ini terus berlanjut ya. Roy Suryo diundang di berbagai acara televisi, memberikan pernyataan-pernyataan yang memang dinilai ya playing victim, ngeles, kemudian menciptakan narasi-narasi yang baru untuk membela dirinya sendiri. Itu dia teman-teman ya, mengenai informasi kali ini. Oke, saya kira dicukupkan sekian untuk informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sama-sama, and that's it. Catch you later.